di Kabupaten Pasaman Barat hampir tidak mengeluarkan modal bertanam nilam. Selain ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk ditanami nilam, petani hanya membutuhkan pucuk daun nilam untuk ditanam kembali. Unsur hara tanah sudah terpenuhi dengan sistem tanam tumpang sari. Ladang jagung berumur 2 bulan menjadi tanaman pendamping yang ideal bagi pertumbuhan pucuk nilam. Selama 2 bulan masa pertumbuhannya, pucuk nilam dapat memaksimalkan limpahan sinar matahari melalui rimbun tanaman jagung. Pamor kandungan pacoli alkohol minyak nilam Pasaman Barat yang di atas standar nasional Indonesia membuat sejumlah daerah tetangga tertarik untuk mengadopsinya. Dinas Perkebunan Pasaman Barat pun bekerja sama dalam pengadaan bibit nilam di tempat pembibitan plasma di Jorong Bukit Nilam, Kecamatan Pasaman. Di plasma ini sebenarnya sudah lama, Bu, sudah lama. Yaitu ada beberapa kelompok tani yang melakukan pembibitan juga. Dan alhamdulillah di tahun ini dikasih kepercayaan lagi. Nah, itu dia kerjasama yang khusus tadi yang spesifik tadi dari Balai Benih Balitro itu. Itulah yang ilmu yang kita dapat, beginilah pola pembenihan nilamnya, beginilah caranya. Di tempat kami di plasma ini ataupun di Pasaman Barat kan tingkat panas matahari kan dikatakan sangat tinggi, atau kami bahasa orang kami ini ekstrim gitu, Bu. Ekstrim panas bisa ekstrim dingin. Nah, jadi kita ini datang dikatakan bibit dari nilam ini, itu memang kita nggak partai besar, Bu. Setiap harinya kemampuan dari tenaga pembibitan ini berapa sih sanggupnya supaya dia tidak bermalam bersisa, bibitnya harus selesai. Gitu. Jadi kita persiapkan dulu dari medianya, ya tanah, kita isi ke polybag, kita susun dalam bedengan namanya ini. Kita siapkan semuanya untuk dikatakan rumah plastiknya, Bu. Ya, inkubasi atau kalau bahasa medisnya inkubator namanya kan gitu ya. Nah, itu karena mengantisipasi kalau seandainya tidak ditutupin dengan plastik putih atau rumah kaca tadi dan dia kasih naungan atas, batang ini bisa katakan kering, Bu. Nah, jadi memuai kadar airnya itu untuk pertumbuhannya terurai. Jadi kita tutup lah. Ya, dengan banyaknya permintaan bibit nilam, Mas Penny gandeng ke Dinas Perkebunan Pasaman Barat. Ya, Dinas Perkebunan Pasaman Barat mereka gandeng entah itu namanya perusahaan yang lain agar dia, karena yang kalau dari pemerintah yang dari petani-petani nanti yang ada di provinsi lain, mereka kan mintanya harus ada semacam ada badan hukum dengan itu ya pemerintah lah ngurus itu ya. Yang penting Mas Penny ada di situ. Nah, yang untuk dari bibit nilam ini ada dua jenis. Itu dari pucuknya, dari pucuk tanaman induk nilam tadi ini dia sekitar 30 cm, kurang lebih 30 cm kita potong. Dan batang tuanya dari mulai 10 cm dari batang tua ke atas, arah ke atasnya itu 30 cm juga. Nah, itulah kita ambil. Jadi jenis nilam tadi ini, bibit nilam ini bisa dikembangkan pucuk dan batang. Nah, itu kita spesifiknya kita harus lihat dulu perkembangan dari tanaman nilam itu sendiri. Tanaman sendiri apakah dia pengembangan cabang atau sempurna? Dikatakan sempurna itu dia bagus dan ketinggiannya itu bisa dikatakan hampir menjelang 90 cm. 90 cm. Nah, di situ kita lihat dulu apa sih yang terdapat serangan hama penyakit di nilam itu sendiri, pohon induknya. Kita lihat kalau itu udah terkena radius 5 meter itu satu lingkaran itu nggak bisa lagi diambil untuk bibit. Itu pun tanaman induk nilam tadi ini harus ada verifikasi dari yang namanya Balitro dari Bogor. Kita juga nggak tahu Balitro
dan juga sama dinas perkebunan setempat. Nah, kalau dari diverifikasi oleh Balitro dan dinas perkebunan, barulah kita dari bagian pembibitan ini memilih lagi yang disempurnakan lagi gitu dari jenisnya. Perlakuan khusus dalam proses pembibitan ini membuat bibit nilam siap ditanam setelah berusia 45 hari saat akar-akar muda nilam sudah mulai menjalar. Nah ini Pak, kita dari Jambi mau ngambil bibit nilam ini Pak. Oh ya, silakan. Berapa? Kalau sekarang Mas Penny udah 50% dari petani yang ada di Pasaman Barat ini. Nah, itu sekitar 49 kelompok tani sudah terbentuk, ya, sudah bergabung dengan masyarakat peduli nilam. Nah, ini yang setiap bulan, setiap tahun terus bertambah. Dengan petani sudah sadar mau disuluh ini itu sampai dengan pemasaran. Kita bantu juga sampai dengan pemasaran. Seluruh kapasitas di Pasaman Barat itu mencapai 50 ton per bulan. Kalau dengan anggota Mas Penny sendiri itu 30 ton satu bulan. Ini yang kita kelola dengan 30 ton. Sekarang kami dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajukan namanya indikasi geografis, IG. Nah, ini adalah peran pemerintah. Kami bergandengan tangan dengan pemerintah. Sekarang kita sudah ajukan IG, indikasi geografis, untuk melindungi nilam yang terbaik di Indonesia ini. Malah di dunia, malah di Provinsi Sumatera Barat. Mereka sudah mengarah ke sini karena minyak nilam ini termasuk minyak siri. Mereka sudah bikin perdanya. Dari provinsi sudah bikin perda untuk wilayah Pasaman Barat adalah sentra nilam.